Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat sore rekan Dakta dimanapun Anda berada. Saya Tursinah dari Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi kembali menyapa Anda dalam suasana yang penuh berkah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan iman. Hari ini insya Allah kita akan merenungi sebuah topik sederhana namun penting dalam kehidupan kita, yaitu mengukir sabar dan syukur sebagai bingkai kehidupan. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, hidup adalah episode ujian. Kita dihadapkan pada dua keadaan yang silih berganti. Keadaan lapang, penuh kenikmatan, dan keadaan sempit yang penuh musibah. Namun, tahukah rekan Dakta apa kunci agar kedua keadaan ini selalu mendatangkan kebaikan bagi kita? Kunci ini adalah dua sayap keimanan yang akan mengantarkan kita menuju ketenangan hati dan kemuliaan di sisinya, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah tanda keimanan yang sempurna. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya. Inilah bingkai kehidupan muslimah salehah sejati, dikelilingi oleh rasa syukur saat senang dan dikuatkan oleh sabar saat susah. Mari kita telaah lebih dalam kedua kunci ini. Yang pertama adalah syukur. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, ketika kita berada dalam kenikmatan, baik itu kesehatan, rezeki yang cukup, suami yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, atau kesempatan beribadah, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan, mendapatkan sesuatu mengucapkan alhamdulillah, bukan seperti itu saja. Tapi syukur memiliki 3 dimensi, yaitu syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Syukur hati atau syukur bil qalbi, yaitu pengakuan dan keyakinan yang kuat. Mengakui dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang kita terima, baik yang besar maupun yang sekecil-kecilnya, yang bersifat lahiriah maupun batiniah, datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini akan melahirkan sikap rendah hati. Syukur hati selanjutnya adalah perasaan puas dan rela. Timbulnya rasa puas atau qanaah dan kerelaan dalam batin atas anugerah yang diterima, tanpa menggerutu atau iri hati terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Syukur bil qalbi selanjutnya adalah mencintai dan mengagungkan Allah, menampakkan rasa cinta dan pengagungan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, serta menghindarkan hati dari kesombongan, ria, atau menyandarkan nikmat itu pada usaha, kekuatan diri sendiri, secara spontan mengingat dan menghargai nikmat-nikmat yang kadang datang kita tidak sadari. Contohnya seperti air yang segar, ya, udara yang kita hirup setiap hari, itu adalah mencintai dan mengagungkan Allah. Intinya, syukur hati yang timbul dalam hati kita adalah kesadaran batin kita yang terus-menerus tentang kedermawanan Allah yang maha luas. Syukur yang kedua adalah syukur ucapan
atau syukur bil lisan. Tingkatan syukur yang diwujudkan melalui ucapan kita. Seperti mengucapkan tahmid, apabila diberi nikmat mengucapkan puji-pujian kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mendapat rezeki ucapkan Alhamdulillah. Mendapat kabar baik ucapkan Alhamdulillah. Ketika kita bersin mengucapkan Alhamdulillah. Ini adalah syukur bil lisan. Syukur bil lisan yang lain adalah menyampaikan nikmat, menceritakan dan mengakui nikmat yang telah diterima oleh Allah tanpa bermaksud pamer atau ria, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas keagungannya. Misalkan menceritakan keberhasilan usahanya atau kelancaran usahanya kepada orang lain, sambil menegaskan bahwa ini semua karena pertolongan Allah. Syukur bilisan memuji Allah, yaitu berdoa dan membaca Al-Quran sebagai bentuk pujian yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur lisan menjadi jembatan antara syukur hati, yaitu keyakinan batin, dan syukur perbuatan atau amal nyata. Setelah kita bersyukur lewat lisan, kita bersyukur lewat perbuatan atau syukur bil arkan. Syukur bil arkan adalah tingkatan syukur yang paling nyata dan merupakan bukti dari keyakinan hati kita. Dan ucapan kita yaitu lisan menggunakan nikmat diberikan oleh Allah untuk tujuan yang diridhoinya. Jadi setiap anggota tubuh dan setiap karunia seperti waktu, harta atau jabatan harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kita bersyukur tidak menyia-nyiakan untuk hal yang sia-sia seperti gibah atau menonton yang haram, tetapi menggunakannya untuk membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bekerja atau berkhidmat kepada keluarga. Bersyukur menjadi istri yang solehah, yang taat dalam kebaikan, dan menjadi madrasah pertama yang mendidik anak-anak dengan tauhid dan akhlak mulia. Ingatlah janji Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kunci yang kedua adalah sabar. Setelah kita tadi mempelajari tentang bersyukur, di sini kunci yang kedua adalah bersabar. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, hidup tidak selamanya tentang senyum dan kemudahan. Akan tiba saatnya Allah menguji kita dengan sakit, kehilangan, kesulitan ekonomi, atau konflik rumah tangga. Disinilah peran sabar sangat vital. Sabar atau menahan diri, keluh kesah di lisan, amarah, kecewa di hati, perbuatan yang tidak sesuai syariat, meratapi nasib, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita semua bisa menahan diri dari semua itu. Ada 3 jenis sabar yang harus kita ukir. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yaitu kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan melakukan ibadah. Sabar dan istiqomah menjalankan kewajiban, meskipun terasa berat, melelahkan, atau bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Seperti menjaga sholat 5 waktu. Kita harus tetap istiqomah menjalankan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu meskipun sedang bekerja. Sangat mengantuk di waktu subuh atau lelah karena seharian beraktivitas. Lalu berpuasa, kita sabar dalam berpuasa, sabar menahan lapar,
haus dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya adalah sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus belajar hingga akhir hayat. Ini adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menjauhi kemaksiatan. Jenis sabar ini adalah kesabaran dalam menahan diri dari melakukan larangan-larangan Allah atau perbuatan dosa, meskipun godaan untuk melakukannya sangat kuat atau menyenangkan. Ini sangat penting bagi muslimah di era digital, seperti sabar menahan diri dari menyebarkan aib, menghabiskan waktu di medsos tanpa faedah, atau pamer harta yang menjadikannya ria. Selanjutnya, sabar dalam menjaga pandangan. Sabar untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, yaitu bukan mahram atau konten yang maksiat. Sabar menahan amarah, sabar untuk mengendalikan emosi dan tidak melampiaskan kemarahan dengan kata-kata kasar atau tindakan yang merusak, meskipun hati kita sangat kesal. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Jenis sabar ini adalah kesabaran dalam bentuk cobaan, ujian, bencana, atau takdir buruk yang menimpa diri dan mengeluh berlebihan, putus asa, atau menyalahkan takdir. Contohnya sakit atau kehilangan. Sabar menerima penyakit kronis atau kehilangan orang yang dicintai dengan tetap berprasangka baik kepada Allah, serta ikhtiar mencari pengobatan untuk kesembuhan. Kerugian harta, sabar menerima kerugian dalam bisnis atau kehilangan harta benda karena bencana alam dan tidak meratapi takdir secara berlebihan. Ya, selanjutnya sabar menghadapi musibah yaitu kegagalan. Sabar dalam menerima kegagalan baik dalam usaha, karir atau pendidikan dan menjadikannya pelajaran tanpa berputus asa untuk mencoba lagi. Ada istilah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Maka kita harus optimis untuk mencobanya kembali. Kesabaran dalam menghadapi musibah, kehilangan yang dialami oleh Ummu Sulaim menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa. Suatu cerita dari sahabat Nabi, yaitu Abu Thalhah, pergi berjihad. Saat suaminya tidak di rumah, putra mereka yang bernama Abu Umair jatuh sakit dan kemudian wafat. Ummu Sulaim tahu bahwa suaminya sangat menyayangi anaknya. Ia khawatir suaminya akan terpuruk dan tidak menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ia tidak memberitahukan keadaan anaknya kepada suaminya. Ia hanya mengabarkan kalau anaknya sedang sakit. Ummu Sulaim tidak meratap, tidak berteriak, tapi dengan tenang Ummu Sulaim memandikan dan mengafani anaknya. Ketika Abu Thalhah pulang, ia bertanya tentang anaknya. "Bagaimana keadaan anakku, wahai istriku?" Dengan tenang Ummu Sulaim menjawab, "Dia dalam keadaan yang sangat tenang, dan aku berharap dia telah beristirahat." Maksudnya adalah anaknya itu telah wafat dan beristirahat dari rasa sakitnya. Namun Ummu Sulaim menyampaikannya secara halus. Abu Thalhah yang mendengar mengira bahwa anaknya telah sembuh. Ummu Sulaim kemudian melayani suaminya dengan baik, menyiapkan makanan, berhias untuknya. Keesokan harinya barulah Ummu Sulaim memberitahu suaminya tentang musibah tersebut dengan cara yang penuh hikmah. "Wahai suamiku Abu Thalhah, bagaimana keadaanmu seandainya suatu kaum meminjam suatu barang dari satu keluarga, lalu setelah itu mereka memintanya kembali?
apakah keluarga tersebut berhak menolaknya? Abu Thalha menjawab, tentu saja tidak, mereka harus mengembalikannya. Kata Ummu Sulaim, maka sesungguhnya anakmu Abu Umair adalah pinjaman dari Allah, dan kini dia telah mengambil kembali pinjamannya. Mendengar hal itu, Abu Thalha menyadari apa yang telah terjadi dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia kagum dengan kesabaran Abu Sulaim istrinya. Sabar dalam menghadapi musibah inilah jenis sabar yang paling menguras emosi. Kuncinya ada pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita tidak sendiri karena Allah menyertai kita, kapan waktu terbaik untuk bersabar? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada benturan pertama. Sabar yang paling bernilai adalah saat pertama kali musibah menimpa, bukan setelah kita berteriak, menangis, atau berlebihan, atau menyalahkan takdir. Ketika musibah datang, segeralah beristijaa dengan mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Sabar dan syukur sebagai bingkai kehidupan. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, mengukir sabar dan syukur bukan berarti kita harus pasrah tanpa usaha. Keduanya adalah energi pendorong. Syukur mendorong kita memanfaatkan nikmat guna mencapai ridho Allah. Sabar mendorong kita untuk memanfaatkan nikmat guna mencapai ridho Allah. Sabar mendorong kita untuk bangkit, berikhtiar, dan mencari solusi terbaik dari kesulitan tanpa pernah putus asa dari rahmat-Nya. Wanita saleha adalah wanita yang hatinya selalu tenang karena ia menyadari bahwa ketetapan Allah adalah baik baginya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Ia tidak pernah lupa bersyukur di kala lapang dan tidak pernah hilang harapan di kala sempit. Ia senantiasa berprasangka baik dan berhusnuzon kepada Sang Pencipta. Rekan dakta yang dicintai Allah, marilah bertekad kuat untuk menjadi wanita soleha sejati yang mengukir sabar dan syukur di setiap lembar kisah kehidupan kita. Jadikan syukur sebagai lisan kita, jadikan sabar sebagai baju zirah kita. Dengan kedua sifat ini, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan jannah di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-Nya yang pandai bersyukur dan selalu bersabar. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.